Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Endi Christian Mahardika sebagai pengelola akuntabilitas Kemenpan RB. Yang saya hormati para pejabat eselon 3 dan 4 serta asesor dan para auditor serta asesor yang hadir baik fisik ataupun virtual. Pada saat ini kami akan melaporkan kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi atau PMPRB Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2021 sebagai berikut. Pertama, kegiatan PMPRB adalah kegiatan dilaksanakan oleh Sekjen DPD RI setiap tahun yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB nomor 28 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang kedua, Sekretariat Jenderal DPD RI telah melaksanakan kegiatan PMPRB dengan tahapan sebagai berikut. A. Menunjuk asesor pusat dan unit kerja eselon 1, Kedeputian Bidang Administrasi, dan Kedeputian Bidang Persidangan, serta tim penilai internal TPI berdasarkan surat tugas dari pimpinan unit kerja masing-masing. B. Memberikan pembekalan kepada para asesor tentang capaian roadmap RB Sekjen DPD RI yang difasilitasi oleh Inspektorat dan Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian atau OKK. Memberikan pembekalan kepada para asesor tentang capaian roadmap RB Sekjen DPD RI yang difasilitasi oleh Inspektorat dan Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian. Memfasilitasi diskusi, sharing, dan asistensi kepada asesor unit seperti pelaksanaan PMPRB serta pembekalan teknis pengisian lembar kerja evaluasi. Memfasilitasi diskusi dan pengumpulan bukti pendukung eviden bagi asesor pusat dan unit dalam pengisian LKE. Para asesor juga telah mengikuti sosialisasi PMPRB tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB secara online beberapa waktu yang lalu. 3. Inspektorat selaku tim penilai intern, PMPRB telah menghimpun hasil penilaian beserta bukti dukung eviden yang dilakukan oleh para asesor pusat dan unit kerja ke dalam lembar kerja evaluasi atau LKE atas 8 area perubahan, baik pada aspek pengungkit maupun aspek hasil. Tim asesor bersama TPI juga telah menginput secara online melalui aplikasi PMPRB Kemenpan RB sesuai jadwal yang disampaikan oleh Kemenpan RB. Pengiriman submit data PMPRB Sekjen DPD RI tahun 2021 secara final akan dilakukan sebelum batas akhir yaitu tanggal 30 Juli 2021. Selain seluruh tahapan PMPRB selesai, Inspektorat akan menyampaikan laporan akhir PMPRB Sekjen DPD RI tahun 2021 kepada yang terhormat Sekjen yang ditembuskan kepada Deputi Persidangan dan Deputi Administrasi dan tim RB Sekjen DPD RI. Pada kesempatan ini kami mohon pada Bapak Deputi, Pak Sekjen, Kepala Biro Pusat dan teman-teman semua untuk memaparkan hasil PMPRB Sekjen DPD RI yang berisi antara lain kondisi capaian program RB Sekjen DPD RI, hal-hal yang masih ditingkatkan ke depan, serta rekomendasi perbaikan. Paparan akan disampaikan oleh tim Inspektorat. Pada kesempatan ini juga kita akan mendengarkan masukan dari narasumber Kemenpan RB atas pelaksanaan PMPRB tahun 2021, serta informasi terkait hal-hal yang akan menjadi fokus perhatian dalam kegiatan verifikasi lapangan atas pelaksanaan RB Sekjen DPD RI. Atas masukan dari Kemenpan RB, kami mohon arahan dari yang terhormat Bapak Deputi, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh kita semua untuk mempersiapkan evaluasi dan verifikasi lapangan Kemenpan RB.
baik dalam menyusun rencana aksi maupun monitor atas renaksi tersebut. Inspektorat mengucapkan terima kasih atas dukungan yang terhormat Bapak Sekjen, Deputi Bidang Persidangan, dan Deputi Bidang Administrasi, dan pelaksanaan PNPRB tahun 2021. Juga berterima kasih kepada tim Reformasi Birokrasi Sekjen DPD RI, serta seluruh asesor atas kerjasama yang sangat baik selama pelaksanaan PNPRB tahun 2021. Kami juga mohon maaf di mana semua kegiatan hari ini direncanakan dalam paket meeting, namun dikarenakan situasi pandemi, kegiatan tersebut dapat kita laksanakan mungkin setelah pandemi kita bisa laksanakan kegiatannya ya. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Sekali lagi kami mohon petunjuk dan arahan serta masukan dari Pak Menpan. Untuk itu kita ucapkan terima kasih. Bila topik wadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah kita akan memberikan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Apakah nanti tim yang akan menyampaikan, Pak Samuel, Pak Daniel, atau langsung? Hah? Siapa yang menyampaikan? Pak Samuel, silakan. Terima kasih Ibu Inspektur. Mohon izin, kami hormati Ibu Inspektur, Ibu Kasubag, Bapak Ibu pejabat eselon 2, 3, dan 4, Bapak Ibu asesor dan teman-teman semua. Mohon izin saya menyampaikan hasil kerja dari tim penilai mandiri terkait dengan kegiatan PMPRB Sekjen DPD RI tahun 2021. Dasar pelaksanaan kegiatan dapat kita lihat di sini ada Perpres nomor 81 tentang Grand Design RB 2010 sampai 2025, Permenpan RB nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Surat keputusan Sekjen DPD RI nomor 287 2001 tentang tim RB Sekjen DPD RI, dokumen roadmap reformasi birokrasi Sekjen DPD RI 2020-2024. Kemudian ada surat tugas kepada asesor dari pimpinan unit kedeputian dan juga surat tugas dari Ibu Inspektur. Adapun tujuan PMPRB Sekjen DPD RI adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program RB Sekjen DPD RI. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kendala-kendala dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi Sekjen DPD RI. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan guna menghilangkan kendala dan memperkecil dampak atas kendala tersebut, sehingga kedepannya pelaksanaan RB Sekjen DPD RI dapat berjalan dengan lebih optimal. Ini dapat kita lihat bagaimana proses internal dan juga nanti ada evaluasi eksternal, dimulai dari penyusunan roadmap untuk perencanaan, ada pembangunan proses RB, ada PMPRB, dan ada indeks RB, dan kemudian itu dilakukan secara berkelanjutan. Ini tahapan PMPRB yang kami ambil dari websitenya RB, PMPRB. Di sini langkah-langkah pelaksanaan PMPRB yang telah kita laksanakan, mulai dari pengisian LKI pusat dan LKI unit, verifikasi oleh TPI, validasi final oleh Ketua RB, dan LKI final diterima oleh Kemenpan RB yang akan nanti disubmit sebelum tanggal 30 Juli. Ini juga bisa dilihat secara sekilas bagaimana langkah-langkah pelaksanaan PMPRB. Itu asesor pusat dan asesor unit melakukan penilaian dan submit kepada TPI. TPI kemudian melakukan panel, kemudian nanti dilaporkan kepada Ketua RB, dan setelah itu dikirim kepada Kemenpan RB secara online. Kami akan menyampaikan hasil penilaian akhir sementara ini yang telah kita kumpulkan dari seluruh asesor, penilaian dan juga termasuk dari evidence-nya. Dari bukti-bukti yang disampaikan oleh para asesor baik pusat maupun unit, kami telah mendapatkan dokumen dan data penilaian di mana nilai PMPRB kita tahun 2021 adalah sebesar 76,54. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai RB yang disampaikan oleh Kemenpan tahun 2020, yaitu sebesar 67,03.
komponennya bisa dilihat di sini, ada komponen pengungkit dan komponen hasil. Ada pemenuhan, hasil antara, dan juga reform. Ini juga adalah penilaian hasil antara yang sementara ini bisa kita peroleh, yang dilakukan oleh kementerian lembaga sebagai leading sektornya masing-masing. Ada 10 item, mulai dari kualitas pengelolaan arsip sampai dengan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Nilai-nilai sebagian adalah merupakan nilai penilaian di tahun 2020, masih kita adopsi sampai saat ini. Yang pertama adalah nilai merit system GPN nomor 5, itu sebesar 261,5, sebagaimana berita acara verifikasi antara Sekjen DPD RI dengan Komite ASN, Komisi ASN. Sekarang kita coba masuk satu persatu per area perubahan, apa-apa saja yang sudah dilakukan dan apa-apa saja yang masih dapat dilanjutkan atau ditingkatkan ke depannya. Yang pertama, di area manajemen perubahan, telah membentuk tim RB, kemudian telah menyusun roadmap, telah menetapkan 11 agen perubahan pada tahun 2018, dan tahun 2021 telah melakukan sosialisasi dan meminta unit kerja untuk mengusulkan pegawai yang ditetapkan sebagai agen perubahan. Kemudian tim RB juga telah melakukan cukup banyak sosialisasi atau roadshow secara maraton terkait roadmap maupun coaching klinik terhadap rencana aksi RB, serta menginformasikannya melalui berbagai media sosial, semisal YouTube dan Instagram. Kami berdasarkan bukti-bukti dan hasil renaksi yang telah disusun sebelumnya, juga berdasarkan roadmap yang telah disusun oleh Sekjen DPD RI, kami melihat ada beberapa hal yang mungkin masih bisa ditingkatkan, khususnya dalam menjelang nanti pelaksanaan Fairlab. Itu pertama, tim RB Pusat dapat memfasilitasi pembentukan dan pembangunan kapasitas tim RB pada unit kerja eselon 1 di Kedeputian, termasuk penyusunan rencana kerja, mekanisme evaluasi, dan penetapan quick wins pada unit kerja eselon 1. Kemudian tim RB dapat didukung oleh anggaran dan sumber daya dalam melaksanakan rencana kerja, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan RB yang diselaraskan dengan target dan tujuan sasaran pada Renstra Sekjen DPD RI 2020-2024. Kemudian untuk menjamin implementasi dan evaluasi program RB, laksana implementasi program RB pusat dan unit dapat dilakukan dalam proses bisnis dan prosedur operasional standar atau SOP. Kemudian terkait tentang agen perubahan, tetap kita mendorong supaya ke depan ada peningkatan kapasitas, peran, dan kewenangan, sehingga agen perubahan dapat semakin menghasilkan inovasi yang memberikan nilai tambah atau value added bagi organisasi. Yang kelima, meningkatkan sosialisasi yang selama ini telah dilaksanakan melalui berbagai media, coaching klinik, termasuk pelaksanaan rencana aksi, roadmap di setiap area perubahan. Dan yang terakhir adalah dapat menyegerakan pembahasan dan penetapan nilai-nilai organisasi Sekjen DPD RI. Kemudian area kedua adalah regulasi kebijakan. Ini berdasarkan evidence yang telah kami terima di sini, bahwa area deregulasi kebijakan telah melakukan identifikasi kebutuhan peraturan internal Sekjen DPD RI, telah melakukan updating peraturan lembaga DPD dan Sekjen DPD melalui JDIH, di mana juga mendapatkan penghargaan tahun 2020, dan juga belakangan ini telah melaunching aplikasi Sistem Informasi Layanan Produk Hukum atau SIPROKUM. Yang dapat ditingkatkan atau dilanjutkan adalah bekerjasama dengan unit kerja terkait untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan internal terkait RB dan mengupdate peraturan internal tersebut jika ada perubahan atau ada sesuai dengan kebutuhan yang bisa disesuaikan. Kemudian mempercepat penyelesaian persetujuan yang sudah ditetapkan dalam program pembentukan rancangan persetujuan tahun 2021. Kemudian mengoptimalkan layanan SIPROKUM sesuai dengan proses bisnis yang telah disusun. Dan yang terakhir, mendukung penyusunan peraturan yang dibutuhkan dalam kebijakan 8 area perubahan, terutama dalam proses penyederhanaan birokrasi. Area yang ketiga adalah area penataan organisasi. Ini yang telah kami lihat adalah pertama, yang telah dilaksanakan adanya analisis kajian penyederhanaan birokrasi Sekjen DPD RI untuk jabatan eselon 3 dan 4. Namun hasil analisis penyederhanaan birokrasi tersebut belum diserahkan kepada Kemenpan RB. Kemudian telah melakukan evaluasi kelembagaan sesuai dengan Permenpan 20/2018 yang menempatkan angka
86,09 atau dengan peringkat komposit P5. Yang dapat dilanjutkan adalah sebagaimana rekomendasi Kemenpan RB agar menyelesaikan proses penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekjen DPD RI melalui pengalihan jabatan struktural administrasi ke jabatan fungsional. Keempat, area penataan tata laksana. Yang telah dicapai berdasarkan evidence yang kami terima, SOP makro yang telah ditetapkan melalui Persisien 5 2020 telah dilakukan sosialisasi serta asistensi penyusunan SOP mikro telah berjalan di beberapa unit kerja, termasuk evaluasi terhadap beberapa komponen peta proses bisnis. Audit kearsipan telah mengalami kenaikan dari nilai C tahun 2019 menjadi 81 atau 81,55 atau sangat baik tahun 2020. Kemudian telah membentuk Komputer Incident Response Team sebagai satu organisasi yang bertanggung jawab menangani insiden keamanan informasi. SPBE telah berjalan sesuai dengan Grand Design SPBE. Hasil indeks SPBE 2020 dikeluarkan oleh Kemenpan memperoleh nilai 2,94 dengan predikat baik. Terdapat penambahan beberapa aplikasi yang mendukung kemudahan layanan perkantoran seperti Serikandi, penerapan SSO, SKP online, yang juga telah disosialisasikan kepada pegawai Sekjen DPD RI. Yang dapat ditingkatkan atau dilanjutkan adalah dapat mempercepat penyusunan SOP mikro di unit kerja yang belum melakukan penyusunan, serta evaluasi atas proses bisnis dan SOP makro. Kemudian monitoring dan evaluasi atas rekomendasi yang disampaikan pada audit kearsipan. Apakah sudah ditindaklanjutin oleh unit kerja di lingkungan Sekjen DPD RI. Mendukung penyusunan desain pola kerja dan proses bisnis, penyerahan organisasi dan implementasi program RB pada unit kerja. Kemudian melakukan evaluasi atas efektivitas aplikasi Serikandi, SSO, SIKAT, SKP online apakah sepenuhnya sudah diketahui dan dijalankan oleh pegawai Sekjen DPD RI, serta memberikan solusi atas kendala dalam pelaksanaannya. Area kelima adalah sistem manajemen SDM. Ini yang telah dicapai oleh manajemen SDM adalah penilaian merit system telah dilaksanakan dan masih menunggu hasil evaluasi dari KSN. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi apakah ini sudah nilai final atau masih nilai sementara, yang 2,261 yang tadi. Kemudian penilaian kinerja individu telah ditetapkan dalam Perjanjian nomor 2 tahun 2010 tentang tunjangan kinerja bahwa pegawai harus mengisi laporan kinerja pada sistem informasi kinerja. Kemudian telah menyusun informasi faktor jabatan dalam Perjanjian nomor 1 tahun 2020 tentang kelas jabatan, telah mengimplementasikan SKP online melalui aplikasi SIKAT, namun belum melakukan evaluasi atas efektivitas dan kedisiplinan dalam pelaksanaannya oleh seluruh pegawai Sekjen DPD RI. Informasi dan BJT telah disusun, manajemen talenta belum sepenuhnya diimplementasikan dalam sistem karir pegawai di lingkungan Sekjen DPD RI. Yang dapat ditingkatkan adalah ke depan dalam proses pelaksanaan seleksi penerimaan ASN dapat melakukannya dengan penerapan prinsip transparan, akuntabel, dan bebas KKN, mempercepat pengembangan manajemen talenta, meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian penyusunan standar kompetensi jabatan kepada Kemenpan RB, kemudian SKP online dapat semakin diimplementasikan secara optimal, kemudian menyusun rencana aksi dan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan pada penilaian merit system oleh KSN. Yang keenam adalah area penguatan akuntabilitas. Yang telah dicapai pada area penguatan akuntabilitas, informasi kinerja Sekjen DPD RI telah dipublikasikan kepada Kemenpan RB dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk pada website DPD RI. Telah melaksanakan redesign sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam aplikasi Sakti, sebagaimana program pemerintah. Telah melakukan evaluasi serta pelaporan kinerja secara berkala melalui aplikasi Smart Kementerian Keuangan dan PP 39 Bappenas secara tertib. Telah melakukan penyusunan evaluasi kinerja diantaranya melalui transfer laporan kinerja serta melakukan review oleh APIP atas dokumen-dokumen sakit tersebut. Yang dapat ditingkatkan atau dilanjutkan adalah mengoptimalkan keterbukaan informasi publik, kemudian memperbaiki sebagaimana arahan dari Kemenpan juga kemarin, memperbaiki rumusan indikator kinerja pada eselon 2 yang mengacu pada rumusan kinerja unit kerja eselon 1, serta menyelaraskan dengan indikator rincian output yang telah ditetapkan dalam RSVP yang telah disusun. Mereview kembali dan mengevaluasi poin kinerja sehingga penjenjangan kinerja untuk setiap level menggambarkan tanggung jawab yang sesuai. Dan yang terakhir, meningkatkan evaluasi atas penyerapan anggaran
dan capaian kinerja secara berkala, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target penyerapan anggaran dan target kinerja. Untuk area pengawasan yang telah kami dapatkan melalui evidence yang telah disampaikan, dalam 2 tahun terakhir telah mencapai ketaatan 100% dalam pelaporan LHKPN dan LKSN, telah menambah personil auditor walaupun mungkin belum mencapai posisi yang ideal. Kemudian tahun 2019 telah mengusulkan unit kerja sebagai zona integritas namun belum memenuhi kriteria. Yang dapat ditingkatkan adalah akan melakukan pencanangan zona integritas yang akan dilaksanakan di akhir bulan ini, bulan Juli, bersama dengan KPK, Kemenpan RB, dan Ombudsman Republik Indonesia atau ORI. Kemudian melakukan penilaian kapabilitas APIP melalui skema IACM dan mengajukan hasil penilaian mandiri kepada BPKP. Kemudian melakukan review atas manajemen risiko Sekjen DPD RI, termasuk penguatan Satgas SPP dan asesor SPIP di unit kerja, sehingga ke depan penilaian SPP dapat dilakukan dengan lebih optimal. Meningkatkan pembangunan sistem pencegahan tindak pidana korupsi dengan melakukan peningkatan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi terhadap whistleblowing system, unit pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan pengaduan masyarakat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan layanan audit, review, evaluasi, dan pengawasan lainnya, termasuk layanan konsultasi atas pendampingan atas kegiatan-kegiatan utama Sekjen DPD RI. Yang terakhir adalah area peningkatan layanan publik. Yang telah dicapai oleh area peningkatan pelayanan publik telah berbagai media komunikasi dan informasi telah dikembangkan melalui media cetak, website, dan media sosial, dan juga telah memiliki berbagai aplikasi yang dimunculkan dalam bentuk inovasi dalam memberikan kemudahan bagi stakeholder. Di antaranya adalah e-Perpus DPD RI dan pemesanan ruang rapat. Telah memiliki aturan internal tentang maklumat pelayanan, di mana setiap ruang pelayanan akan memiliki maklumat pelayanan yang dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tahun 2021 telah melakukan survei internal kepuasan ASN terhadap 220 orang dan 11 unit kerja eselon 2 termasuk kantor DPD RI di ibu kota provinsi. Media pengaduan dan konsultasi pelayanan publik telah diintegrasikan dengan SP4 lapor. Yang dapat ditingkatkan adalah melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala dan menyampaikan hasilnya kepada publik secara terbuka. Kemudian melakukan evaluasi atas efektivitas dan efisiensi penyelesaian seluruh pengaduan masyarakat yang diterima, melakukan publikasi dan laporan hasil survei secara transparan dan mengupload hasilnya ke media sosial. Dan yang terakhir, meningkatkan informasi tentang standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan menindaklanjuti setiap saran kritik dari penerima layanan, termasuk peningkatan sosialisasi, pemanfaatan, dan pengembangan PPID. Dari seluruh evidence dan juga analisis terhadap bukti-bukti di 8 area perubahan tadi, kami mencoba memberikan rekomendasi. Yang pertama, terkait dengan rencana aksi, tim RB dapat memperhatikan rencana aksi pada masing-masing area perubahan dan menetapkan hal-hal yang perlu digesa pelaksanaannya sebelum kegiatan verlap tim Kemenpan RB. Kemudian monitoring, yang kedua, tim RB dapat menetapkan agenda monitoring secara berkala untuk memastikan rencana aksi telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Yang terakhir, terkait dengan hasil antara yang mungkin masih dalam proses penilaian maupun yang belum dilakukan penilaian oleh KL sebagai leading sektornya, dapat melakukan komunikasi sehingga bisa dilakukan penilaian ke depannya. Kami mencoba memberikan tabel di sini, mungkin bisa dimanfaatkan terkait dengan rencana penyusunan aksi. Di sini bisa dilihat apa yang sudah dilaksanakan, yang belum dilaksanakan, yang dapat dilaksanakan sebelum verlap dan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun pada seluruh area perubahan. Dan yang kedua, kegiatan monitoringnya bisa dipaparkan dalam tabel seperti ini. Manajemen perubahan sampai ke kegiatan pelayanan publik, kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilaksanakan, outputnya apa, jadwalnya kapan, biayanya berapa, dan juga PIC-nya siapa. Sehingga nanti bisa dilakukan evaluasi dan monitoring. Barangkali itu bisa kami sampaikan, Ibu Inspektur, Bapak Ibu sekalian, kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Tim PNPRB, Bapak Samuel, selaku auditor juga. Demikian Pak Endi yang bisa disampaikan dari tim dan kita
ada beberapa mungkin catatan ya. Paling tidak kita melihat penilaian reformasi birokrasinya dari nilai RB tahun 2020, kemudian dengan PRB tahun 2021 ada kenaikan dari 67,03 menjadi 76,54. Kemudian setiap penilaian dilihat dari hasil antara, memang masih ada yang belum ada ya. Kemudian setiap area manajemen itu ada usulan hal yang dapat dilanjutkan atau ditingkatkan. Mungkin itu paparan dari tim kita. Pada saat ini kita minta masukan dari Pak Endi selaku dari Kemenpan RB untuk dapat memberikan kita masukan. Waktunya disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi apakah suara saya sudah terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas. Terdengar, Pak. Jelas. Baik. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Deputi Administrasi, Bapak Lalu Nikman Zahir, kemudian Ibu Inspektur, Ibu Sri Sundari. Izinkan sebelumnya perkenalkan, nama saya Endi Christian Mahardika. Pada hari ini saya ditugaskan oleh Pak Hasmi untuk menghadiri rapat pada pagi hari ini, Bapak Ibu, terkait dengan tindak lanjut dari pelaksanaan evaluasi mandiri, pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPD. Mungkin saya akan langsung untuk izin share screen, Bapak Ibu. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu paparan saya? Sudah, Mas. Baik, Bu. Baik, mungkin pada awalnya secara umum, seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, di sini untuk inspektorat dan sekretariat di sini berfungsi untuk dapat mengawasi, kemudian juga dapat mengontrol, memberikan contoh bagi masing-masing unit kerja agar dapat mewujudkan tujuan dari reformasi birokrasi ini sehingga dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian juga tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Samuel, alur dari PMPRB ini sendiri masih sama seperti dengan pada periode-periode sebelumnya, di mana untuk pengisiannya di sini dimulai dari asesor, kemudian dilanjutkan oleh verifikasi oleh TPI, kemudian verifikasi oleh ketua RB internal atau bagian kesekretariatan, kemudian baru untuk disubmit ke Kementerian Pan-RB selaku di sini TPN atau tim penilai nasionalnya. Kemudian Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui juga untuk hasil antara itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Samuel, untuk saat ini terdapat 10 hasil antara yang kami masukkan di dalam penilaian untuk RB ini Bapak Ibu. Namun untuk desain awalnya saya sampaikan di sini sebenarnya banyak usulan-usulan yang sebenarnya masuk untuk kira-kira hasil antara dari masing-masing instansi eksternal yang dirasa di sini hasil yang dikeluarkan oleh mereka berpengaruh kepada kemajuan dari RB. Dan apabila Bapak Ibu di sini perhatikan juga untuk di bagian tata laksana sendiri, di sini indeks SPBE dalam kategori masuk untuk di penilaian RB. Namun apabila Bapak Ibu melihat kembali di LKE, di situ indeks SPBE tidak ada, tapi kami coba untuk breakdown hasil indeks SPBE tersebut ke dalam komponen dari pelaksanaan e-gov di sini. Disitulah bagaimana indeks SPBE yang sebelumnya di situ angka, kemudian kami coba tampilkan ke dalam kolom-kolom untuk dipertanyakan. Dan apabila tadi dari paparan Pak Samuel, di sini indeks SPBE tersebut tidak ada, tapi kami coba untuk breakdown hasil indeks SPBE tersebut ke dalam komponen dari pelaksanaan e-gov di sini. Disitulah bagaimana indeks SPBE yang sebelumnya di situ angka, kemudian kami coba tampilkan ke dalam kolom-kolom untuk dipertanyakan. Dan apabila tadi dari paparan Pak
Samuel untuk pelaksanaan PRB sendiri di Sekjen DPD pada tahun ini mengalami kenaikan cukup banyak tadi dilihat dari komponen pengukitnya sendiri untuk di pemenuhannya tadi yang penilaian kami sebelumnya di mana poinnya sekitar 14, sekian, kemudian ditargetkan untuk tahun ini penilaiannya di angka 17, kemudian untuk di hasil reformnya tadi peningkatannya cukup banyak dari sekitar 21 kalau tidak salah dari penilaian kami, kemudian ditargetkan menjadi sekitar 27 kalau tidak salah. Nah, dari kami yang kami harapkan Bapak Ibu untuk di area reform sendiri yang merupakan ibaratnya area barulah untuk evaluasi baik di tahun sebelumnya maupun tahun ini, minimal dapat memenuhi area-area atau pernyataan-pernyataan ini Bapak Ibu. Untuk di manajemen perubahan sendiri, di area reform kami harapkan dapat memberikan gambaran bagaimana peran atau kontribusi nyata dari agen perubahan yang telah dibangun, atau bagaimana dari agen perubahan tersebut dapat mendorong perubahan pola pikir dan budaya kinerja di instansi atau organisasi. Kemudian juga untuk bagaimana dapat menggambarkan komitmen pimpinan dalam memantau rencana kerja RB, di mana tadi sudah dicontohkan oleh Pak Samuel juga untuk penyusunan rencana aksi. Nah, di situ merupakan salah satu informasi yang sebenarnya tidak diminta di LKE, tapi kami butuhkan sebagai evaluator untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi dan monitoring internal Bapak Ibu. Itu juga bisa dilampirkan sebagai bukti dukung pada setiap masing-masing area Bapak Ibu, sebagai juga panduan bagi kami untuk monitoring ke depannya pelaksanaan evaluasi untuk setiap area ini seperti apa tindak lanjutnya. Kemudian juga untuk yang terakhir di manajemen perubahan di area reform ini, yaitu bagaimana implementasi budaya kinerja dan nilai organisasi pada setiap level organisasi, baik untuk di tingkat Sekjen DPD secara keseluruhan maupun sampai di tingkat setiap unit kerjanya, bagaimana implementasinya. Kemudian untuk di area kedua yaitu deregulasi kebijakan, di area reformnya di sini kami mintakan adalah mohon dapat memetakan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kebijakan yang lainnya atau mungkin dengan kebijakan yang serupa dimiliki oleh instansi yang lain Bapak Ibu yang cukup sejenis. Misalkan dari Sekjen DPD di sini memiliki kebijakan yang hampir serupa dengan yang dimiliki oleh Sekjen MPR. Seperti itu. Nah, di sini mohon dapat dijelaskan keterkaitannya juga hubungannya seperti apa, apakah di sini saling support atau di sini ada turunan informasi kebijakan seperti itu perlu untuk disampaikan juga informasinya. Kemudian juga kami harapkan kebijakan-kebijakan tersebut dapat mendorong penerbitan kebijakan yang mempermudah dan mengefisiensikan pelayanan utama dari Sekjen DPD. Kemudian untuk di area penataan organisasi, yang perlu menjadi perhatian untuk di area reformnya di sini adalah penyederhanaan birokrasi yang disesuaikan dengan proses bisnis dan kinerja utama yang dihasilkan. Dan apabila melihat dari hasil evaluasi kelembagaan pada tahun sebelumnya, di mana sudah mencapai kondisi P5 atau sangat efektif, di sini mungkin kondisi tersebutlah yang perlu untuk dipertahankan dengan ditunjang oleh kinerja organisasinya. Jadi secara evaluasi kelembagaannya sudah bagus, perlu juga untuk ditunjukkan kinerja dari organisasinya juga harus meningkat. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk di area keempat, yaitu di penataan tata laksana, yang kami tekankan untuk di area reformnya adalah penentuan peta proses bisnis di sini sudah disesuaikan dengan penyederhanaan jabatan yang sudah dilakukan. Kemudian juga integrasi SPBE sehingga dapat mendorong pelaksanaan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Integrasi SPBE di sini dapat berarti pelaksanaan SPBE ini dapat diakses dengan mudah di mana sudah ada rumahnya untuk mengakses seluruh media
aplikasi elektronik yang mungkin dimiliki oleh Sejen DPD sehingga tidak tersebar-sebar dimiliki oleh setiap unit kerja. Jadi cukup mengakses satu link saja misalnya sudah tersedia semua fitur yang dimiliki oleh Sejen DPD baik untuk pelayanan di internal maupun pelayanan eksternal kepada stakeholder. Kemudian di area kelima, manajemen SDM. Di area reformnya sendiri, yaitu yang kami tekankan adalah bagaimana kinerja individu ini telah berorientasi outcome dan sesuai dengan levelnya. Kemudian juga pemanfaatan asesmen pegawai, baik untuk pengembangan kompetensi maupun untuk mutasi internal. Jadi untuk pengembangan kompetensi dan mutasi internal ini dilengkapi juga dengan informasi-informasi kompetensi pegawai tersebut apakah sudah sesuai untuk misalkan akan diajukan ke diklat atau mungkin akan dilakukan mutasi internal apakah sudah sesuai. Kemudian juga bagaimana tindak lanjut atas pelanggaran disiplin dari pegawai apabila di sini ada. Kemudian untuk di area keenam, yaitu akuntabilitas, di sini untuk di area reformnya yang kami tekankan adalah penerapan anggaran berbasis kinerja dan kemudian pemanfaatan aplikasi monitoring kinerja dan penerapan reward dan punishment. Untuk penerapan anggaran berbasis kinerja, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui, apabila sebagai asesor di area akuntabilitas, di situ kami tanyakan berapa dari total anggaran yang ada dimiliki oleh Sejen DPD, berapa yang berhasil direfocusing untuk tahun ini. Jadi konsep untuk direfocusing ini Bapak Ibu adalah anggaran-anggaran yang sekiranya di sini pada awalnya dirasa untuk kegiatan-kegiatan yang ternyata terlalu berlebihan seperti itu misalnya, atau ternyata pada tahun ini tidak bisa dilaksanakan, kemudian direfocusing menjadi yang lebih berguna. Nah itu jumlah anggaran yang direfocusing itu dapat diambil dari situ Bapak Ibu. Kemudian juga untuk aplikasi monitoring kinerja, di sini nantinya ketika pelaksanaan evaluasi, apabila aplikasi monitoring kinerja ini ada, kami akan mintakan untuk akses dari aplikasinya tersebut Bapak Ibu, sehingga kami minimal dapat memantau bagaimana pelaksanaan monitoring kinerja sendiri yang dilaksanakan oleh Sejen DPD. Kemudian untuk di area ketujuh, pengawasan yaitu penyampaian LHKPN dan LHKSN. Seperti yang disampaikan oleh Pak Samuel tadi, untuk LHKPN sendiri sudah 100% dan LHKSN juga. Nah ini nanti juga perlu kami konfirmasi atau kami cek kembali juga dengan aplikasi Siharka untuk LHKSN dan aplikasi laporan elektronik dari KPK untuk di LHKPN-nya untuk baik di tahun 2020 dan di 2021 ini apakah sudah lengkap 100% semua. Kemudian juga untuk bagaimana dari Sejen DPD di sini menanggapi penanganan pengaduan dari masyarakat atau dari stakeholder-nya. Kemudian untuk di area ke-8 atau pelayanan publik, di sini untuk di area reform yang kami tekankan adalah bagaimana Sejen DPD di sini membangun inovasi-inovasi atau mungkin perbaikan-perbaikan atau atas pelayanan yang ada sehingga dapat mendorong perbaikan layanan yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Kemudian juga dari kecepatan atau responsivitas atas penanganan pengaduan pelayanan yang masuk ke Sejen DPD. Kurang lebih untuk di area reform seperti itu Bapak Ibu, untuk yang minimal kami perlukan untuk dapat melihat sejauh mana perkembangan dari pembangunan RB di instansi Bapak Ibu, yaitu Sejen DPD. Untuk di area pemenuhannya sendiri, saya yakin untuk di tahun ini pun pasti akan selalu ada peningkatan Bapak Ibu, karena untuk di area pemenuhan ini sifatnya lebih kepada kebijakan-kebijakan atau dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dapat mendasari pelaksanaan di area reformnya. Jadi selama kebijakan-kebijakan tersebut ada atau mungkin dokumen-dokumen bukti dukungnya ada, di situ dapat dipastikan untuk di area pemenuhannya akan mengalami peningkatan Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya saya ingin mencoba menginformasikan kepada Bapak Ibu bagaimana untuk beberapa proses
informasi baru untuk pelaksanaan evaluasi kami di tahun 2021 ini untuk baik pelaksanaan RB maupun untuk di sakitnya. Yang pertama untuk metode evaluasi Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui apabila kami gambarkan secara infografis pelaksanaan evaluasi kami akan dimulai setelah Bapak Ibu mengsubmit aplikasi PMPRB, kemudian kami menentukan tim evaluator, kemudian kami melakukan analisis nilai, dan kami melakukan evaluasi, kemudian desevaluasi, dan evaluasi secara lapangan. Namun, karena kondisi COVID pada saat ini juga masih kurang menentu, maka untuk proses dari angka 3 sampai dengan di angka 6 ini akan kami persingkat atau kami satukan Bapak Ibu. Jadi nanti setelah Bapak Ibu submit PMPRB ke Kementerian Pan-RB pada tanggal 30 Juli, pasti secara langsung dari Kementerian Pan-RB. Itu merupakan kebijakan dari Jadi kami akan hasil evaluasi DES yang masih kurang atau masih kami butuhkan bukti dukungnya. Itu akan langsung kami laksanakan. Jadi tidak seperti tahun lalu Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu perlu menunggu informasi untuk pelaksanaan evaluasi secara lapangan. Jadi untuk yang tahun ini, kebijakan dari ASDEP kami akan melakukannya secara langsung untuk proses desevaluasinya. Dan prosesnya ini akan terus berlanjut Bapak Ibu. Jadi setelah kami mengirimkan catatan-catatan yang kami butuhkan atau yang mungkin kurang dari pengisian PMPRB-nya, kemudian Bapak Ibu lengkapi melalui aplikasi PMPRB, kemudian akan kami evaluasi kembali, akan kami kirimkan catatan kembali apabila masih ada yang kurang, dan seterusnya seperti itu sampai pada tahap nantinya exit meeting. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti prosesnya akan terus bertukar informasi selama pelaksanaan proses evaluasinya. Itu yang kami bangun untuk di pelaksanaan evaluasi tahun ini. Dan juga akan kami informasikan Bapak Ibu untuk pelaksanaan evaluasi tahun ini, kami akan mengambil juga hasil evaluasi dari kedeputian lain untuk di area yang mereka memiliki tanggung jawabnya, yaitu untuk di area organisasi, tata laksana dengan deputi kelembagaan dan tata laksana, kemudian untuk di area SDM di sini dengan deputi SDMA, dan untuk pelayanan publik di sini dengan deputi pelayanan publik. Nanti kami juga akan mengambil rekomendasi dari ketiga deputi tersebut untuk dapat disesuaikan dengan pelaksanaan hasil evaluasi PMPRB yang telah Bapak Ibu submit. Jadi nanti kami Kemenpan RB tidak hanya dari Deputi RB Kunwas, namun ke seluruh deputian di sini akan melakukan desevaluasi bersama atas apa yang Bapak Ibu isi. Kemudian untuk informasi selanjutnya, yaitu terkait dengan submit PMPRB Bapak Ibu, perlu saya informasikan juga bahwa untuk sampai di tanggal sebelum 30 Juli, di sini maksimal Bapak Ibu sebagai asesor hanya bisa submit sampai pada tahap 3 atau sampai pada tahap ketua RB internal atau di sekretariat RB. Nanti untuk sampai di tahap 4 di sini akan berlangsung secara otomatis pada tanggal 30 Juli. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti prosesnya otomatis Bapak Ibu tidak perlu untuk mengklik submit ke Kemenpannya, namun hanya sampai di tahap sekretariat saja. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga untuk informasi tambahan pada hasil pada area antara Bapak Ibu. Di sini hasil pada area antara seperti yang Pak Samuel tadi sampaikan,
Selain dari apa yang sudah disampaikan oleh Sekjen DPD tadi, kami juga akan terus mengkonfirmasi kepada lembaga-lembaga terkait dengan hasil yang mereka keluarkan. Nah, apabila di sini dari ke-10 hasil antara tersebut ternyata ada yang tidak mengevaluasi Sekjen DPD, maka hasilnya itu pun tidak akan kami masukkan ke hasil antara. Jadi kami tidak secara langsung akan ibaratnya mempersepuluhkan keseluruhan hasil meskipun itu tidak ada. Kami hanya akan menghitung hasil yang sudah ada, Bapak Ibu. Itu untuk di informasi pada hasil antara, dan juga perlu kami informasikan apabila di sini Bapak Ibu ketika misalkan hasil antara ini sudah keluar dan Bapak Ibu di sini memiliki informasi tambahan atas hasil evaluasi mandiri, misalkan untuk di IACM dan untuk di kapabilitas APIP-nya di sini, mungkin saya ceritakan khusus untuk di tahun 2020 kemarin, BPKP sendiri tidak merilis untuk nilai secara keseluruhan indeks tersebut. Jadi kami menggunakan hasil terakhir yang dirilis oleh BPKP. Namun untuk di Sekjen DPD sendiri di sini melakukan updating sendiri untuk hasil kapabilitas APIP dan SPB-nya. Maka dari itu kami gunakan dari informasi terbaru yang disampaikan oleh Sekjen DPD. Jadi kami mohonkan apabila Bapak Ibu di sini sudah melakukan evaluasi mandiri, misalkan kepada BPKP juga, kemudian sudah divalidasi oleh BPKP, mohon dapat disampaikan juga ke kami. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami dapat menggunakan hasil terbaru sehingga hasil yang kami gunakan atau kami lampirkan dalam laporan hasil evaluasi ini merupakan hasil terakhir yang Bapak Ibu terima dari lembaga yang lain juga. Mungkin untuk dari saya sendiri, eh, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana pelaksanaan untuk PMPRB pada tahun ini dan bagaimana nanti pelaksanaan evaluasinya. Dan apabila di sini Bapak Ibu selaku asesor membutuhkan ibaratnya konfirmasi apakah yang sudah diisi oleh Bapak Ibu sebagai asesor sudah benar untuk di lembar kerja evaluasi ini, maka saya sampaikan untuk dapat mengetahui hasilnya tersebut, maka lebih baik nanti setelah proses submit tersebut Bapak Ibu. Karena tadi saya sampaikan akan dilaksanakan des evaluasi dari kami selama kurang lebih 1 sampai 2 minggu sebelum nantinya kami akan mengirimkan hasil des sementara tersebut kembali ke Sekjen DPD untuk dapat dievaluasi kembali kira-kira apa saja yang kurang. Dan juga apabila tadi secara singkat melihat dan mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Samuel atas bukti-bukti yang sudah diusulkan oleh Sekjen DPD, kemudian apa saja yang kurang, dan bagaimana untuk menyusun rencana aksinya. Di sini saya rasa sudah cukup baik Bapak Ibu. Dan untuk rencana aksinya tersebut, saya mohonkan untuk tetap juga dilampirkan sebagai bahan bukti dukung agar kami juga dapat men-tracking bagaimana progres dari Sekjen DPD baik dalam pemenuhan maupun dalam pelaksanaan untuk pembangunan RB-nya. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Endi Christian Mardika. Nah, pada kesempatan ini mungkin ada ruang Pak bagi asesor ataupun para tim yang ingin bertanya atau ingin berkonfirmasi apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Endi. Untuk itu kepada tim atau pada asesor, silakan mungkin Pak Samuel untuk menanggapi apa yang tadi yang disampaikan oleh Pak Endi. Nah. Baik, terima kasih Bu Inspektur atas kesempatannya.
Pak Endi, mungkin nanti perlu lebih dijelaskan terkait dengan mengenai desk evaluation yang akan dilaksanakan sebagai metode baru dari Kemenpan, di mana setelah setelah disubmit langsung dilaksanakan desk evaluation selama 2 minggu. Mungkin bisa disampaikan secara rinci bagaimana nanti metode konfirmasinya serta komunikasi yang bisa dilaksanakan kita ke depan. Terima kasih, Pak. Baik, izin Bu Inspektur, apakah langsung saya jawab atau? Silakan mungkin langsung dijawab saja, Pak. Oh, baik Bu. Baik Pak Samuel, terkait dengan metode desk evaluasi ini, untuk pelaksanaannya ya benar seperti yang Bapak sampaikan tadi Pak. Jadi setelah Bapak Ibu di sini mengsubmit untuk PMPRB-nya, langsung akan kami laksanakan desk evaluasinya. Karena untuk saat ini juga selagi menunggu Bapak Ibu menyelesaikan untuk pengisian PMPRB, kami sudah mulai jalan untuk pelaksanaan desk evaluasi untuk di sakitnya. Jadi nanti kurang lebih selama 1-2 minggu ini dari apa yang Bapak Ibu submit, akan kami coba laksanakan desk evaluasi untuk melihat apa-apa saja dari yang Bapak Ibu sampaikan di sini yang sekiranya masih kurang atau dalam hal penyampaian bukti dukungnya kami rasa kurang kuat untuk dapat mendukung opini kami nanti ketika pelaksanaan panel, sehingga untuk dari segi nilai pun nantinya dapat meningkat seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk metode penyampaiannya untuk sampai saat ini masih didiskusikan oleh kedeputian kami apakah nanti akan berupa surat secara formal atau langsung berupa catatan yang akan disampaikan kepada masing-masing person in contact di masing-masing instansi. Namun untuk informasi lebih lanjutnya nantinya akan kami coba sampaikan kepada person in contact untuk Sekjen DPD untuk format terakhir yang akan kami gunakan, apakah nanti bersurat formal atau sekedar catatan melalui aplikasi PMPRB itu Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Pak Samuel. Kira Pak Endi, sekali lagi pertemuan hari ini alhamdulillah bisa memberikan pencerahan dan pembelajaran buat kita, terutama para asesor. Berikutnya nanti kita akan menunggu setelah nanti kita submit, kita menunggu juga hasil dari evaluasi dari Menpan, kemudian memberikan informasi kepada kita. Nanti kapan kita akan itu submitnya, Pak Samuel? Ibu, mohon izin Bu, karena sekarang sudah tanggal 22, batas submit kan tanggal 30. Kita mengantisipasi juga kalau nanti kita sangat mepet di tanggal 30 bisa terjadi bottleneck gitu, pada numpuk di situ dan terjadi keterlambatan akses dan seperti itu. Mungkin mohon arahan Ibu, kira-kira apakah 2 hari atau 3 hari sebelum tanggal 30 kita sudah submit, sehingga kita sepakatin di sini, seandainya pun ada asesor yang ingin menyempurnakan bukti dukung yang mungkin siapa tahu masih ada yang tertinggal, itu batas terakhirnya mungkin 3 hari atau 4 hari atau gimana Bu? Mohon izin Bu. Oh ya, untuk mohon informasi Pak Endi, kira-kira kan memang batas akhirnya kan tanggal 30. Artinya kalau memang sudah ada data, lebih cepat kan lebih bagus, saya kira seperti itu. Nah, apakah ada waktu khusus, misalnya tanggal berapa ditetapkan DPD khusus submit, atau bebas terserah DPD memasukkan, yang penting sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, ini juga kita minta informasi dari Pak Endi, mengingat nanti kan ada feedback-nya lagi setelah ada penilaian diinformasikan ke kita. Mungkin diberi informasi kira-kira Pak Endi, mengingat ini udah tanggal 22, jadi kita punya hari kerja berapa, seminggu lagi ya? Nggak sampai malah, apalagi situasi yang seperti ini. Gimana Pak Endi? Baik, ya, izin Bu Inspektur. Benar seperti yang disampaikan oleh Pak Samuel tadi Bu. Jadi kalau untuk tanggal secara khususnya sendiri, dari kami tidak membatasi harus kapan, ada waktu tertentu untuk instansi Sekjen DPD. Jadi sebelum tanggal 30 tersebut sudah harus disubmit seperti itu Bapak Ibu. Dan
usul dari Pak Samuel tersebut sudah sangat bagus. Jadi untuk menghindari bottleneck tersebut atau nanti ada crash di servernya, lebih baik 2-3 hari sebelum tanggal 30 itu sudah sebaiknya harus disubmit. Dan untuk kapan tanggal yang baiknya untuk menentukan kapan disubmit, akan saya kembalikan lagi ke Sekjen DPD-nya, Bu. Jadi sebisa mungkin kan sebenarnya dari PMPRB ini kita lengkapi sebelum deadline-nya tersebut berakhir. Sebenarnya kan seperti itu, sebelum nantinya akan dilaksanakan evaluasi. Dan untuk PMPRB ini kan untuk aplikasinya sendiri akan dibuka sebenarnya sepanjang tahun. Jadi selama proses submit sampai proses evaluasi pun aplikasi ini tetap bisa diakses. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin setelah 1 minggu sebelum 1 minggu setelah Bapak Ibu submit, mungkin aplikasi PMPRB ini tidak akan bisa diakses. Itu karena dari kami biasanya akan melakukan backup terlebih dahulu ketika nanti aplikasi PMPR tersebut akan dibuka kembali. Karena pada dasarnya untuk proses evaluasi RB ini pun segala bukti dukungnya akan dilengkapi melalui aplikasi ini. Jadi aplikasi ini tetap akan dibuka sepanjang tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa kalau untuk submit PMPRB saat ini bisa disubmit 2-3 hari sebelum tanggal 30. Itu akan lebih baik sebenarnya Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, saya kira terima kasih Pak Endi. Untuk itu tim Pak Samuel dan kawan-kawan, mengingat waktu juga dan situasi kita yang masih seperti ini ya, saya mungkin arahkan untuk besok sudah mulai submit ya. Besok karena data kan sudah ada, data dukung sudah ada, terus aplikasinya juga sudah tersedia, ya tinggal kita masukkan. Nah nanti lebih cepat kan lebih bagus. Kemudian apabila ada koreksian kita sudah bisa mendapatkan. Jadi untuk para asesor baik yang virtual ataupun fisik untuk submit besok sudah boleh disubmit nanti lewat tim PMPRB ya. Demikian saya kira untuk informasi dari saya Inspektur. Kemudian para asesor apabila data dukungnya belum sesuai yang disampaikan tadi untuk melengkapi data dukung sesuai dengan area perubahan masing-masing. Baik, saya kira cukup ya pertemuan kita kali ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Endi Christian Mahardika selaku pengelola akuntabilitas Kemenpan RB, para asesor, kemudian para eselon 3 dan eselon 4 yang ikut baik virtual ataupun fisik pada pertemuan kali ini. Demikian saya kira, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.